mungkin pernah mendengar cerita atau mungkin membaca kisah-kisah tentang beberapa tokoh, atau mungkin juga dari kawan Anda sendiri, bahkan kerabat atau mungkin kenalan, yang semasa waktu mereka sekolah dulu, mereka they didn't do well in school. Mereka tidak berprestasi, mereka kurang berprestasi, apalagi pada saat ujian. Nilai-nilai ujian mereka itu pada masa saya itu namanya nilainya merah, banyak nilai merahnya. Kemudian mereka juga bermasalah di sekolah, they have problems in school, sampai beberapa dari mereka sudah dicap oleh guru, diberi label anak yang gagal, problematic kids, dan lain-lain. Mereka seperti no hope di sekolah. Namun saat mereka melewati masa sekolah, mereka turn out to be someone very successful di bidangnya masing-masing, baik itu di dunia usaha maupun di dunia profesional. Sangat ironis ya. Nah, beberapa tokoh-tokoh nasional yang terkenal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, baik mereka itu adalah artis, aktor, penulis buku, atlet, chef, host, pengusaha, dan lain-lain, pada beberapa kesempatan press conference, atau mungkin ada yang berkesempatan menulis buku biografi, mereka juga mengaku bahwasanya mereka adalah orang yang didn't do well in school. Mereka adalah problematic students, mereka adalah anak-anak yang mempunyai banyak nilai merah saat sekolah. Dan mereka juga menerima banyak tekanan dari guru, teman-teman, sampai bullying juga ada. Nah, tapi mereka sekarang menjadi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Ini menjadi sebuah pertanyaan, jadi apa gunanya sekolah? Bukankah sekolah itu untuk mempersiapkan anak-anak mendapatkan masa depan yang baik, mencapai impian? Kenapa dari kisah-kisah yang dengar tadi sebelumnya, mereka itu adalah orang-orang yang bermasalah di sekolah, yang dibilang no hope, tapi mereka turn out to be very successful sewaktu mereka dewasa di masyarakat. Masalahnya di mana? Muncul pertanyaan seperti ini. Bahkan beberapa dari mereka sampai berani memberi statement, tidak usah sekolah, tidak usah kuliah, bisa kok sukses. Sampai seperti itukah? Apakah statement itu benar? Sebagai seorang pendidik yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan selama 20 tahun, saya mencoba untuk mengobservasi perubahan-perubahan sistem pendidikan dari zaman satu ke zaman lainnya, dari satu dekade ke dekade lainnya. Saya menemukan bahwa saya memang ada masalah di sistem pendidikan kita. Bukan di sekolahnya, tapi di konsepnya. Nah, di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, sistem pendidikan yang digunakan sekolah-sekolah itu sudah outdated, sudah ketinggalan zaman. Ya, kita tidak mempermasalahkan ya siapa yang memimpin, apalagi beberapa sekolah sekarang sudah banyak diturut campur oleh dewan yayasan yang sebenarnya mereka business minded. Kita tidak usah singgung sampai di sana. Kita singgung saja sistem pendidikannya sendiri. Nah, tetapi sebelum saya menguraikan apa itu sistem pendidikan yang modern yang seharusnya diaplikasikan di sekolah-sekolah sekarang untuk anak-anak milenial, perkenankan saya untuk menjelaskan dulu beberapa peralihan zaman ya. Kita bisa lihat, ya sekarang sudah zaman modern, kita bisa lihat di slide. Dan beberapa orang menyebutnya sebagai zaman 4.0. Oke. Nah, perkenankan saya untuk mengulas kembali dari zaman terdahulu. Ya, dulu manusia purbakala di zaman berburu, itu mereka mencari makan atau cara hidupnya adalah dengan hunting animals. Jadi kalau misalnya setiap hari mereka mau makan, setiap hari mereka harus mengintai animal. Mana mangsa saya, hari ini mau makan apa? Kita kejar, kita bunuh. Nah, di zaman ini, keterampilan yang dibutuhkan adalah kecakapan fisik, kekuatan fisik, power, kecepatan, keterampilan membuat senjata tajam, keterampilan combat. Apabila animalnya terlalu dekat ya, mereka juga harus bisa bertahan hidup dengan combat dengan animal. Some of the wild animals. Nah, itu cara hidup di zaman berburu. Dan mereka cenderung hidup nomaden. Jadi satu tempat apabila jumlah animalsnya itu sudah mulai berkurang, mereka harus berpindah ke tempat lain. Nah, beberapa manusia di zaman itu yang lebih cerdas, mereka berpikir, ini tidak bisa menjadi cara hidup saya untuk jangka lama, terutama untuk anak cucu saya. Sehingga mereka berpindah ke zaman berikutnya, dengan cara berpikir di saat itu, masuklah ke zaman
agraris. Nah, so some of the smart people they move to zaman agraris. Di zaman ini mereka sudah membutuhkan keterampilan yang berbeda dengan zaman berburu sebelumnya. Di zaman ini manusia-manusianya sudah mulai membentuk sebuah komunitas, mereka sudah mulai menetap tinggal di suatu tempat, dan keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan bercocok tanam, keterampilan pengetahuan akan lahan, tanah, pupuk, dan sebagainya. Hewan-hewan yang dulunya semuanya adalah makanan, di zaman ini beberapa dari hewan sudah diseleksi oleh manusia untuk menjadi partner. Jadi tenaga-tenaga beberapa hewan itu sudah digunakan untuk membantu membajak lahan, membajak sawah, untuk mensukseskan kehidupan agrarisnya, seperti itu. Nah, beberapa dari teman mereka itu yang belum berevolusi, yang masih stay di comfort zone, mereka masih tetap menjadi hunters di zaman berburu. Nah, seperti itu. Nah, zaman berubah zaman, sampai masuklah ke zaman yang lebih modern, yaitu zaman industri. Di zaman ini, banyak pabrik dan perusahaan bermunculan. Karena manusia sudah mulai hidup menetap, mereka memerlukan produk-produk untuk mereka gunakan di rumah. Sehingga muncullah pabrik, produksi. Di zaman ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak ada bermunculan, yang membuat bingung orang-orang di zaman hunter dan di zaman agraris. Misalnya, direksi, HRD, marketing, produksi, operator, dan masih banyak yang zaman sebelumnya tidak tahu, bermunculan di zaman ini. Nah, semakin besar pabrik, semakin besar industri, semakin tinggi pula jajaran hierarkinya, semakin tinggi hierarkinya. Jadi di zaman ini dibutuhkan orang-orang yang pengetahuannya banyak. Semakin tinggi pendidikannya, semakin jaminan sukses untuk masa depannya, semakin dia bisa duduk di hierarki yang lebih tinggi. Jadi tidak salah kalau 20 tahun yang lalu seseorang bila mempunyai gelar doktoranda, insinyur, itu langsung bisa menduduki tempat yang baik di masyarakat. Ya, atasan cenderung menyampaikan sebuah perintah yang ingin langsung dilaksanakan dan dipahami oleh bawahan. Kesalahan-kesalahan itu merupakan sesuatu yang harus dihindari. So mistakes are fatal. Itu fatal dibuat. Mereka harus seperfect mungkin melaksanakan instruksi kerja, apalagi di seksi produksi. Kesalahan itu harus minim, karena itu akan memberikan cost yang besar. Seperti itu. Sehingga di zaman itu dibentuk sekolah yang mengajarkan anak-anak, yang mempersiapkan anak-anak, supaya mereka siap ke pabrik, siap ke perusahaan, yang kerjaannya banyak, tantangannya banyak, challenge-nya banyak, burden-nya banyak, tekanan banyak, dan kesalahan itu adalah fatal. Seperti itu. Sehingga anak-anak itu sudah dibiasakan, PR banyak, ujian terus-menerus, nilai harus tinggi, pengetahuan harus banyak, bukan saja mencapai satu pengetahuan untuk satu bidang, tapi mata pelajaran lain juga harus dikuasai dengan baik. Semakin baik, semakin luar biasa, maka Anda akan semakin sukses. Karena itulah yang terjadi di kondisi pabrik, di kondisi perusahaan. Guru-guru menjadi figur yang sangat otoritas. Ini merepresentasikan atasan di pabrik ya. Jadi guru bilang apa, anak tuh harus harus ikut, laksanakan semua. Seperti itu. Nah, sehingga anak-anak tuh berlomba di sekolah. Banyak PR, banyak tugas. Kemudian mereka terbiasa dengan banyak ujian, harus nilai tinggi, nilai rendah itu aib, apalagi tinggal kelas. Nah, itu sangat dirasakan ya di zaman saya, apalagi zaman sebelum saya. Tinggal kelas itu aib, seperti itu. Dan pintar sekolah itu kebalikannya, itu adalah prestasi yang besar. Nah, karena kenapa? Karena mereka mempersiapkan anak-anak di zaman industri ini, di pabrik adalah seperti itu. Namun, di industri itu sendiri sudah berevolusi. Dari zaman industri 1.0 ini, sudah berubah ke 2.0, ke 3.0, sampai saat ini sudah di 4.0. Ya, saya mungkin tidak membahas terlalu banyak di sini, karena ini pembahasan lain, tapi mungkin sekilas saja. 1.0 itu masih menggunakan tenaga uap. Nah, untuk menghindari pencemaran lingkungan yang major, sudah pindah ke 2.0 yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian pindah ke 3.0, itu namanya revolusi industri, yang menggunakan tenaga listrik dan bantuan otomasi. Sehingga di pabrik itu sudah banyak masuk mesin-mesin robot yang mengganti manusia dalam melakukan pekerjaan, terutama di produksi.
Kemudian sekarang di 4.0 ini luar biasa dinamis, kita bisa lihat, yang biasanya orang sebut dengan zaman digital, ya, yang menggunakan algoritma, ya, computer based algorithm dan internet sebagai roh. Di zaman ini kita bisa lihat ciri-ciri zaman ini adalah beribu-ribu, bahkan berjuta, bahkan lebih informasi tersedia di internet dan gratis untuk diakses dan gampang sekali. Nah, menjadi pertanyaan ya, apakah menghafal semua pengetahuan dengan menggunakan energi yang besar di sekolah masih relevan? Kemudian, serba cepat, everything move fast, sehingga ini menjadi lomba ide, kreativitas dan inspirasi menjadi hal yang utama di zaman ini. Bukan lagi seberapa besar pabrik lo, seberapa besar perusahaan lo, bukan lagi, tapi ide-ide yang berkompetisi di sini. Sehingga apabila anak-anak diajarkan monoton seperti zaman sebelumnya, apakah itu masih relevan? Apakah mengekang opini anak, critical thinking anak, itu masih relevan? Kemudian, free self-expression, a smaller world, ya, karena internet membuat dunia semakin kecil. Ini menyebabkan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini dengan yang lalu sudah berbeda. Sehingga waktu di zaman 3.0 ini, saya kembali di zaman industri ini, anak yang kuat belajar itu tidak salah ya, karena memang dibutuhkan di saat itu. Oke, mereka pengetahuannya banyak, gelar pendidikan tinggi, inilah nanti dibutuhkan di masa depan. Tapi di zaman ini, apakah masih sama? Ini menjadi pertanyaan. Sehingga saya menemukan akar dari masalah sistem pendidikan sekarang adalah di sistem pendidikan yang seharusnya digunakan di zaman industri lama. Makanya saya sebut sebagai sistem pendidikan yang sudah outdated. Kita perlu sistem pendidikan modern untuk memberi solusi pada sistem pendidikan saat ini. Nah, ada 3 hal utama yang merupakan solusi dari sistem pendidikan modern. Yang pertama adalah multiple intelligence system. Sistem pendidikan yang berbasis pada kecerdasan majemuk. Mungkin saya bisa uraikan sedikit. Multiple intelligence itu terdiri dari 8. Artinya adalah ada 8 bagian umum dari kecerdasan majemuk. Ada linguistik, ada logical mathematics, ada seni, ada di kecerdasan keterampilan tubuh, keterampilan tangan, dan sebagainya, dan lain-lain. Ada 8. Ini saya tidak bahas lagi, mungkin bisa di Google sendiri saja, karena ini akan memerlukan pembahasan sendiri. Sehingga sekolah itu harus menghargai ke-8 ini dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, sistem pendidikan yang lama itu hanya menghargai 2 yang pertama, yaitu linguistik dan logic mathematics. Sehingga anak kalau jago hafal, jago bahasa, jago mate, jago sains, itu adalah anak yang pintar. Tetapi anak yang mempunyai hubungan yang luas dengan sesama teman, itu tidak dihargai. Anak yang mempunyai keterampilan baik di memasak itu kurang dihargai. Anak yang mempunyai keterampilan di seni, apakah itu seni clothing, seni fotografi, seni desain, itu masih kurang dihargai. Tetapi di zaman sekarang ini sangat dihargai. Sehingga sekolah itu harus berbasis multiple intelligence. Bagaimanapun mereka melaksanakan sistemnya, tapi rohnya harus ada multiple intelligence. Nah, itu poin saya yang pertama. Yang kedua adalah character education dan habituation, yang artinya pendidikan dan pembiasaan karakter yang unggul. Saya skip sebentar, tadi saya akan kembali, yaitu di fenomena negatif dari 4.0. Ya, kita tahu tadi saya sebut bahwasanya informasi itu sudah tersebar banyak di internet dan gampang diakses. Nah, efek negatifnya adalah karena terlalu banyak informasi di sana, kadang ada beberapa informasi yang tidak tepat untuk usia tertentu. Nah, itu yang menjadi masalah apabila anak-anak mengakses informasi yang belum saatnya. Ya, mungkin terlalu dewasa atau terlalu apa, sehingga anak dengan usia dan mentalitas yang masih muda, mereka terlalu cepat dewasa. Itu tidak relevan. Itu satu masalah. Sehingga karakter itu harus mengajarkan kepada mereka sesuatu yang menangani masalah ini. Kemudian di zaman 4.0 ini semua serba instan. Apapun bisa terjangkau dalam satu klik. Nah, anak-anak terlatih dari kecil untuk menjadi anak yang instant mind. Mereka maunya semuanya cepat ya. Semuanya mau serba cepat. Apabila tidak cepat, mereka cepat jenuh.
Nah, ini juga harus diajarkan di sekolah dari kecil, apalagi di usia emas ya, yang rentan usianya 3 tahun sampai sekitar 8 tahun. Kita harus membentuk mereka supaya jangan terpengaruh instant proses ini dari 4.0. Mereka harus menghargai proses. Ya, karena salah satu kunci kesuksesan juga adalah segala hal perlu waktu, perlu proses dan struggle. Nah, ini juga ke pola asuh. Di zaman 4.0 ini banyak orang tua yang sangat menyayangi anak, kadang berlebihan ya, seperti itu ya. Nah, sehingga anak itu jadi kurang struggle karena mereka apa-apa itu tersedia dengan gampang. Mau ini ada, mau itu ada. Kadang-kadang mungkin tidak dibutuhkan, mereka pun mendapatnya. Sehingga tidak terbentuk lagi sebuah struggle and hustle. Yang mana juga merupakan hal yang penting untuk meraih kesuksesan. Dan antisosial, egosentrik, dan kekurangan sopan santun itu juga menjadi masalah. Nah, sehingga di sekolah itu perlu diajarkan pendidikan karakter untuk men-tackle masalah itu. Dan yang terakhir adalah nilai perception dan mindset yang tepat untuk anak-anak dari usia muda. Ya, ini maksudnya apa ya? Saya berikan contoh. Kita-kita yang di usia 20-an, 30-an yang di usia produktif, mungkin bisa di profesional, mungkin bisa di bisnis, di usaha, startup, ataupun mungkin beberapa dari kita yang melakukan bisnis networking atau agen penjualan jasa, baik itu properti maupun asuransi. Di dunia kita sendiri itu, kita sering bertemu dengan superior atau mungkin upline atau mungkin senior. Apabila kita menemu masalah gagal, katakan misalnya menjual asuransi ya, upline kita tuh nggak pernah bilang kamu no hope, kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu fail. Saya punya banyak teman yang berada di bidang itu, mereka bilang tidak pernah mereka mendengar statement seperti ini dari leader mereka. But instead of that, mereka malah mendengar, oh it's okay, saya sekarang kan sukses ya. Ini hasil saya, ini semua. Ini juga datangnya dari seperti Anda. Banyak penolakan, banyak gagal, banyak fail-nya. Nah, itu yang diajarkan sehingga junior-junior baru ini mempelajari motivasi itu. Mereka belajar dari proses itu dan akhirnya mereka menatapi langkah supaya bisa menjadi seperti seniornya. Nah, bayangkan persepsi dan mindset ini mulai diajarkan ke anak-anak di sekolah. Dari mulai usia 5 tahun, K2, 6, 7, 8, tapi tidak kita ajarin jual asuransi. Ya, kita ajarin mereka itu menghadapi project mereka. Kalau project kita dewasa tadi ya, ada profesional, bisnis, project kita adalah di project kita masing-masing. Kalau anak-anak projectnya itu bisa tugas, bisa ujian, bisa lain-lain, assessment, assignment, atau project sekolahnya. Mereka kan mengerjakan itu dan mereka mungkin gagal. Biasanya di sistem pendidikan kuno, gurunya bilang kamu bodoh, ya maaf ya, kamu tidak pintar, kamu dan sebagainya. Apalagi kalau itu terulang 3-4 kali. Nah, tidak relevan dengan kehidupan nyata. Di kehidupan nyata, leader kita bilang, kamu fail 100 kali pun tidak apa-apa. Mereka mengambil contoh banyak tokoh-tokoh yang lebih ngeri lagi failnya ya, saya tidak usah sebut lagi, itu sudah sangat famous cerita inspirasinya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Why not kita juga bilang ke sekolah, di anak-anak. Dan menurut saya ini adalah tugas kepala sekolah dan tugas BP. Jadi kepala sekolah itu seyogianya yang modern ini jangan duduk di kantor tekan rapor lagi. Tapi ikutlah ke kelas, waktu break time, recess time, ikutlah ke koridor, jumpai anak-anak, kenali mereka satu persatu, membina hubungan satu persatu yang intim, sehingga kita tahu, oh ini anak di sini, ini anak di sini. Karena kenapa? Karena guru-guru lebih fokus pada pengetahuan, keterampilan akademik. Sehingga kepala sekolah sebagai school leader, ibaratnya tadi di pekerjaan ada leader, di sekolah itu juga ada school leader, itu biasanya student counselor, BP ya. Makanya BP itu jangan sampai diistilahkan anak sebagai balai penyiksaan. Itu jadi tidak ada gunanya, lebih baik ditutup aja. Ya, ada baiknya kalau BP itu dan kepala sekolah itu mereka counseling anak, memberikan perception dan mindset. Dan seperti di sekolah saya sendiri, kita malah membuat kurikulum persepsi dan mindset ini untuk sesuai usia, kurikulum karakter. Jadi tidak hanya kurikulum pendidikan atau maksud saya kurikulum mata pelajaran. Kita juga membuat kurikulum pada usia ini mindset apa yang kita tanam, pada usia ini mindset apa yang kita tanam. Nah, ini saya sangat encourage pendidik lain juga seperti itu. Itu satu ya. Jadi saya ada satu contoh anak didik saya yang saya tangani pada tahun 2011 kalau tidak salah. Dia cowok dan usianya pada saat itu adalah 7 tahun. Jadi dia ada di kelas elementary 2, E2, seperti itu.
Jadi dia merupakan anak pindahan. Dia pindahan dari satu sekolah yang saya tidak perlu sebut nama. Jadi dari cerita mamanya, cerita orang tuanya, ini anak yang sudah dicap oleh guru, sudah dilabel oleh guru sebagai anak yang gagal. Ya, terus dia dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini prior the student joining the school, ini mamanya cerita dulu konsultasi. Sampai dia bingung ya, gurunya tiap hari komplain saja anaknya, gak bisa anakmu kayaknya gak bisa sekolah dengan baik, anakmu ini dan itu, banyak semua masalah sampai mamanya juga sudah sibuk dengan kerjaan sendiri, harus sibuk lagi dengan laporan-laporan kritik seperti ini. Sehingga mamanya stres, mereka masuk ke lingkaran setan, guru melapor, mama memarahi anak makin stres, makin berulah, makin dikasih hukuman oleh guru makin merapor pada orang tua lagi, dan mereka masuk pada lingkaran setan. Nah, mamanya ada mendengar tentang kita, dan mamanya konsultasi. Saya bilang, kita lihat anaknya ya. Jadi kita lihat anak, everything is just fine menurut pandangan saya, sehingga kita bisa menerima anak untuk sekolah di tempat kita. Hal pertama yang saya dekati untuk si anak adalah merubah semua persepsinya, yang nomor 3 ini. Jadi saya tidak cek di yang lain-lain, tapi saya mengubah persepsinya dulu. Anak ini terlihat sangat inferior, sangat tidak confident, sudah hilang mentalitasnya. Maka tadi di depan saya bingung, sekolah itu gunanya apa ya? Orang bilang sekolah itu adalah untuk mempersiapkan anak untuk masa depan, tapi yang terjadi nyatanya adalah sekolah itu malah menjadi tempat penghakiman dan membunuh banyak mentalitas anak dari kecil. Nah, thanks God, banyak anak itu yang sembuh sendiri atau ada kesempatan bertemu dengan wise people, wise community, dan mereka transform. Tapi it's so dangerous. Saya yakin masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya kesempatan seperti ini. Dan mereka juga tidak mendapat perhatian yang cukup dari keluarga. Mungkin keluarganya juga adalah produk pendidikan zaman dulu. Sehingga mereka sah-sah saja mempercayai apa laporan sekolah. Nah, anak ini bagaimana ya? Padahal kembali ke multiple intelligence, semua anak itu mempunyai bakat lahiriah minimal 1 dari 8 tadi. Walaupun sekarang dari riset sudah mulai 9, tapi secara umum saya masih sampaikan 8. Mereka pasti punya 1. Ada yang 2, ada yang kombinasi. Nah, semakin sedikit yang dia punya dari multiple intelligence ini, semakin tajam, semakin kuat kealihannya. Nah, sehingga kembali ke cerita anak tadi, perlahan-lahan saya memberikan persepsi seperti ini, bahwasanya dia adalah someone that can be successful. Ya, yang dulunya dia sudah bilang sama saya, saya ini nggak bisa, saya ini dibilang guru saya ini anak bandel, anak gagal. This is true story ya, karena dari pengalaman saya. Jadi saya bilang tidak. Ya, saya malah agak tegas saat itu, saya bilang, no, it's not, I don't believe that. Saya nampak sesuatu dari kamu, tapi kita cari sama-sama yuk. Nah, saya cari sama-sama itu artinya mencari multiple intelligence-nya di mana. Seperti itu. Nah, sampai gurunya mempermasalahkan dia menulis dengan tangan kiri. Saya masih ingat. Dan saya sangat anti itu. Kenapa ya? Ya nggak masalah tangan kiri, tangan kanan. Saya banyak melihat di YouTube musisi-musisi terkenal waktu mereka tulis note itu tangan kiri kok. And they are very successful. Tidak kalah berpengaruh di masyarakat. So, saya cerita semua ini pada dia. Inilah pembentukan persepsi. Nah, kalau tidak salah memerlukan waktu sekitar 3 bulan, anak ini mulai berubah. Dia mulai mempunyai self-confidence, karena saya terus ke kelasnya, saya terus di pertemuan murid, mengatakan hal yang sama, membentuk karakter dia yang baru, membentuk self-value-nya yang baru. Nah, dia mulai berubah. Dan saya fast forward, dalam waktu, kalau tidak salah, 1 tahun, surprisingly, Anda bisa tebak, ini mamanya kok nonton rekaman ini pasti senyum-senyum ya, karena dia pasti sadar saya lagi ngomong dia. In 1 year kalau tidak salah, dia tembus babak semifinal Olimpiade Science. Jadi imagine, yang tadinya sudah dibilang anak gagal. Ya, mungkin bukan semifinal ya, mungkin babak tertentu, tapi dia sudah melewati saringan pertama. Dan itu kami terkejut semua. Di saat itu anaknya makin percaya diri dan mempercayai apa yang saya ucapkan dan guru-gurunya. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah di tahun kedua lah, baru dia masuk sampai ke semifinal. Nah, kalau dia menang lagi 1 tahap, dia sudah ke Jakarta. Dia akan masuk pada round national. Jadi kita ketemu rupanya anak ini adalah anak yang di science, tapi bukan science in books, tapi dia science di invention. Sampai dia pernah berbicara kepada saya ingin satu hari mengubah, maaf cakap, human waste
Ya kalau dia masa seperti itu di zaman elementary dia bilangnya poop ya. Kalau kita di sekolah bilangnya poop. I want to change poop to become ice cream. Gitu ya. Nah, ketawa ya. Kita masih ketawa ya. Anda di rumah pasti juga ketawa, tapi ini sama saja ceritanya waktu Wright Brothers bilang ingin membuat pesawat. Kita juga ketawa. Nah, saya juga terus terang alamiah juga mau ketawa. Tapi saya stop karena saya ingat tidak boleh. Jadi saya cuma tanya, ya kamu research lah, karena saya juga belum tahu. Itu ada hal yang masih aneh bagi saya. Kamu research. Nah, saat ini sudah 2020, berarti anaknya sudah SMA 3. Nah, how is it? Have you found the formula to convert human waste to be ice cream? Ya, itu juga satu yang menarik. Tapi walaupun dia tidak berhasil, minimal dia sudah menjadi seseorang yang punya self value. Itu maksud saya. Nah, cerita kedua adalah ini yang barusan saja. Ini lebih di karakter, yaitu anak saya di sekolah saya saat ini baru-baru saja terjadi. Jadi anak ini waktu kecil terdiagnosa speech delay. Oke, dan dari ahli sudah dikatakan oralnya bermasalah, rahangnya dan segalanya bermasalah. Mamanya juga konsul. Nah, akhirnya kita terima anaknya dengan 1-2 persyaratan. Nah, kita sudah mulai cek. Ternyata di fast forward ya ceritanya, ternyata dia sudah sembuh dari oralnya, tapi dia terlalu nyaman dengan pola asuh yang diberikan keluarga. Semua orang mengalah pada dia. Kemudian mama juga ekstra sayang sama dia karena dia itu cenderung tidak punya banyak teman, sehingga orang pada pay pity ya, terutama orang yang menyayangi dia, pay pity, sehingga anak ini tumbuh sudah sembuh dari masalah fisik malah menjadi masalah mental. Dia ingin terus menikmati privilege seperti ini. Jadi dia stay di comfort zone itu. Sampai satu hari saya melihatnya di 1-2 momen, makanya saya kembali lagi bilang ya, kepala sekolah dan BP itu jalanlah, dekatilah muridmu supaya kita bisa tahu masalah mereka di mana. Nah, jadi saya terlihat anak ini sebenarnya bisa bicara. Saya terdengar kata-katanya itu terucap dengan jelas. Pada saat pulang sekolah, ya kami ini selalu di depan gerbang, sehingga pada saat penjemputan apabila mama-mama ingin konsultasi bisa langsung tanpa appointment, kecuali kalau kami sibuk. Nah, kami sampaikan, Ci, boleh nggak saya tes shock terapi? Nah, ini mamanya juga masih ketawa ya. Nggak apa-apa ya, saya nggak sebut nama ya. Oke, baik. Jadi mamanya bilang silakan. Walaupun mamanya juga tak tega ya. Mamanya bilang saya boleh nggak tunggu agak jauh ke depan. Saya bilang ya boleh. Ya kita menghargai juga ya, karena mama yang melahirkan pasti ada ikatan batin. Jadi mama agak ke depan, kami shock terapi. Kami bilang kamu tidak boleh pulang sampai kamu bicara yang baik. Dia nangis, meronta, really on the floor, really guling-guling tuh di lantai. Sampai beberapa kejadian kurang menyenangkan terjadi ya. Mungkin ini saya tidak akan sampaikan di sini secara publik. Saya bilang, saya tidak pakai bentak-bentak ya, saya bilang tidak bisa pulang itu saja. Karena saya bisa sampai malam. Kamu juga akan ikut saya sampai malam. Lunch kamu akan dikirim, kalau perlu pajamas kamu juga akan dikirim. Seperti itu. Nah, dia mencoba dulu meronta sampai setengah jam. Akhirnya dia menyerah duluan. Ini saya sebutnya dengan battle of psychology, dan kita harus menangi itu, apalagi mereka masih kecil. Nah, dia takluk dan dia bicara. Yes, sir. Inilah kalimat pertama yang saya dengar dengan begitu jelas. Terus saya bertanya lagi lebih banyak untuk mengorek bahwasanya dia sudah benar-benar bisa berbicara. Nah, ini juga merupakan sebuah bagian dari karakter anak yang perlu kita tingkatkan, dan ini akan memajukan dia di sekolah, di pelajarannya, dan di lain-lain. Akhirnya dia memutuskan saya akan keluar dari zona nyaman saya, dan mulai saat itu dia bergaul dengan teman-teman. Mamanya surprise. Dia bergaul dengan teman-teman, dia main seperti itu, dan dia berbicara dengan kita dengan sangat baik. Yang di awalnya sama sekali dia diam saja. Nah, so ini 3 yang merupakan sistem pendidikan modern yang saya sangat encourage para pendidik untuk menerapkannya. Dan yang keempat yang tak kalah penting adalah di pendidikan modern saat ini sekolah sudah tidak bisa berlaku tunggal. Jadi sekolah itu harus kerjasama dengan parents. Jadi sekolah yang sangat eksklusif tertutup, apapun yang diproses di dalam, dikeluarkan laporannya, itu harus diterima bulak-bulak oleh orang tua. Itu juga sistem pendidikan lama. Sistem pendidikan modern adalah sekolah yang sangat transparan, yang sangat terbuka, yang selalu konsultasi dengan orang tua, sehingga orang tua tahu betul apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah. Ya, karena ini saya sudah saksikan sendiri, banyak orang tua masih tidak tahu dan terkejut ketika kita melaporkan 1-2 poin tentang anaknya di sekolah. Nah, menurut persepsi yang mereka lihat di rumah, ternyata tidak seperti itu.
Sehingga sangat penting school and parents itu selalu in one hand in hand istilahnya, hand in one work together to educate the child. Nah, inilah sistem pendidikan modern yang seharusnya diaplikasi di banyak sekolah, tapi sayangnya masih banyak sekolah yang menggunakan sistem pendidikan lama. How many children that we are going to kill in their mentality and dream if we are still going that way? Nah, itu harus menjadi pertanyaan kita. Sistem pendidikan modern juga tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga di rumah. Di rumah maksudnya bagaimana? Ini sekilas saja ya. Di rumah artinya sebagai orang tua, papa, mama, kita perlu juga mencari multiple intelligence anak. Caranya, kiatnya bisa kita cobakan les ini, kursus itu, kursus ini. Kalau bisa di luar pelajaran sekolah. Kita bisa melihat feedback dari anak. Yang mana yang dia nyaman, yang mana yang dia suka sekali, belum harinya saja dia sudah ribut mau ke sana. Yang mana yang kebalikannya. Itu satu. Ya, kita hindari sebagai orang tua memaksakan anak harus menguasai skill tertentu atau harus menjadi profesi tertentu atau harus melangsungkan usaha tertentu. Nah, ini adalah juga sistem pola asuh lama. Ini juga harus ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena ini akan meng-kill passion dari anak. Mereka maybe do it ya to respect you, untuk menjadi anak yang berbakti istilahnya. Tetapi passion mereka hilang. Nah, ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin Anda yang punya luka batin sendiri saat kecil. Anda ingin menguasai suatu skill tertentu, tapi Anda tidak kesampaian karena beberapa alasan dan faktor. Dan setelah Anda menjadi orang tua, Anda cukup mampu dari segi finansial juga, Anda jadi memaksakan luka batin itu ke anak. Anda seperti menyimpan sebuah kebanggaan melihat anak bisa menguasai skill yang sepertinya dulunya yang Anda ingin kuasai. Nah, ini juga berbahaya. Padahal anak belum tentu multiple intelligence-nya di sana. Ya, banyak dari mereka, when they are born to be very filial child, mereka akan melakukannya. Just to please you. Seperti itu. Dan ini bahayanya, ada banyak Anda terus dukung apa yang menjadi passion anak Anda. Saya tutup dengan sebuah pernyataan dari Albert Einstein. Ya, esensi dari multiple intelligence adalah everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ya, satu kalimat ini sangat powerful, yang sangat mendukung cerita-cerita yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, terima kasih. Semoga sharing modern education ini bermanfaat bagi kita semua.